Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini terjadi pada tahun 2022, tepatnya di negara Meksiko. Seorang wanita yang bernama Luz Raquel Padilla, dia lahir pada tahun 1987, tepatnya di kota Jalisco, di negara Meksiko. Tidak saya temukan latar belakang keluarganya atau masa lalu sebelum kasus terjadi. Luz Raquel saat dia beranjak dewasa, dia jatuh cinta dengan seorang pria dan akhirnya mereka menikah. Pada tahun 2011, dia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Bruno. Seiring waktu berjalan, Luz Raquel melihat Bruno tidak tumbuh atau tidak seperti anak pada normalnya. Luz Raquel lalu membawa anaknya yang bernama Bruno ke dokter untuk dilakukan tes. Dokter mengatakan jika Bruno ini mengidap autisme berat. Autisme atau yang disebut gangguan spektrum autisme adalah istilah untuk orang yang mengalami gangguan sistem saraf dan mempengaruhi perilaku sehari-hari atau yang dikenal sebagai neurobehavior. Dan tanda-tanda dari orang yang mengidap autisme atau gejala gangguan autis biasanya dapat dilihat pada tahun ketiga setelah kelahiran. Dan inilah ciri-ciri utama autisme. Yang pertama, anak tersebut akan marah secara tidak terkontrol. Dan yang kedua, biasanya anak menangis atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Ketiga, anak tersebut hanya akan menyukai makanan-makanan tertentu. Dan yang keempat, anak akan melakukan tindakan atau gerakan tertentu secara berulang-ulang, seperti mengayunkan lengan atau memutar tubuhnya. Juga kesulitan berkomunikasi, sulit tidur, melukai diri sendiri, atau juga menyerang orang lain karena emosi yang tidak terkontrol dari diri anak tersebut. Dan masih banyak lagi yang tentu gejala autisme pada anak-anak ini tidak mudah bagi orang tua untuk mengendalikan. Sama seperti yang dialami oleh Luz Raquel, di mana anaknya Bruno hingga mengalami krisis epilepsia. Maka Raquel pun harus membawa anaknya untuk melakukan treatment dan juga banyak menemani anak tersebut. Dia juga kehilangan pekerjaannya karena dia harus memutuskan untuk merawat anaknya. Suatu hari, Luz Raquel pergi keluar rumah dan mengatakan kepada suaminya untuk menjaga Bruno. Tetapi ketika Luz Raquel pulang ke rumah dan di rumahnya dia hanya menemukan anaknya, Bruno, sendirian di rumah tersebut dan ayahnya sudah tidak ada di sana. Di atas meja makan, dia menemukan secari kertas yang bertuliskan bahwa dia tidak mau punya anak yang memiliki kekurangan dan dia memutuskan untuk meninggalkan keluarganya. Dan suami Luz Raquel atau ayah kandung Bruno ini tidak kembali lagi hingga terjadinya tragedi. Sekarang Luz Raquel yang sudah tidak bekerja dan harus mengurus anaknya secara intensif dan dia juga membutuhkan biaya untuk treatment Bruno dan tanpa didampingi oleh suaminya, maka ibu kandung Luz Raquel, dia yang mengetahui jika menantunya meninggalkan anak dan juga cucunya, dia memutuskan untuk pindah ke rumah Luz Raquel untuk menemani Bruno agar Luz dapat bekerja dan membiayai treatment anaknya. Luz Raquel memasukkan Bruno ke senter perawatan publik untuk anak autisme. Berharap dengan dia memasukkan anak tersebut di sana, Bruno akan mendapatkan treatment secara gratis.
Namun di luar dugaan, layanan sosial dari publik itu mengusir Bruno dan ibunya karena suatu hari Bruno ini mengamuk secara agresif dan tidak terkendali di dalam ruang yayasan. Luz dan Bruno akhirnya pulang ke rumah dan beberapa saat Bruno tidak melakukan treatment secara teratur karena Luz tidak memiliki biaya untuk treatmentnya. Namun ibunya Bruno ini selalu berusaha untuk menjaga dan mencari treatment dan juga pengobatan untuk Bruno. Setelah saat itu, Luz masuk ke sebuah grup aktivitas yang diberi nama Yo Cuido atau Saya Peduli. Di grup tersebut, mereka memiliki misi untuk membantu anak-anak yang memiliki gangguan kesehatan dan juga kecacatan. Namun, grup ini tidak membantu dalam finansial atau bantuan treatment. Mereka hanya sekelompok orang yang berbagi pengalaman mereka satu sama lainnya. Seperti untuk mengeluarkan beban batin yang dirasakan oleh orang tua apabila mereka memiliki anak autisme atau gangguan lainnya. Pada tahun 2021, Bruno saat itu berusia 10 tahun dan Luz dia berusia 34 tahun. Bruno adalah alasan Luz untuk meneruskan hidupnya. Karena Luz Hakel terus berjuang untuk menemani Bruno dan berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik. Luz Hakel dan anaknya yang bernama Bruno, juga ibunya, mereka ini tinggal di sebuah apartemen kecil. Bruno seringkali hari-harinya mengalami kekrisisan dengan marah yang tidak terkontrol, hingga merusak barang di rumah tersebut, berteriak dan juga menjerit kapan saja. Dengan kondisi tersebut, para tetangga yang tinggal di samping kanan kiri apartemen Luz, mereka ini pada komplain dengan suara dan tindakan Bruno. Mereka sangat tidak nyaman dengan apa yang terjadi di apartemen tersebut. Ketika Bruno sedang dalam keadaan krisis, para tetangga ini memilih memutar musik yang lebih keras dan itu membuat Bruno lebih agresif kepada ibu dan neneknya. Para tetangga yang sudah capek komplain dengan Luz Hakel, mereka kini mulai mengancam jika mereka tidak segera pindah dari tempat tersebut, mereka akan menghabisi keluarganya. Luz yang sudah bertahun-tahun mendapat teror, hinaan dan juga ancaman dari kedua tetangganya, Luz meminta bantuan perlindungan kepada kepolisian agar membantu mencarikan tempat untuk mereka pindah dan agar tidak mendapat komplain dari para tetangganya. Luz Hakel juga memohon agar polisi setidaknya menjelaskan situasinya kepada para tetangga itu atas apa yang dia alami dengan anaknya yang bernama Bruno. Sebenarnya, Luz ini ingin pindah dari tempat tersebut dan memiliki kehidupan yang lebih tenang. Namun, karena Luz tidak punya kondisi untuk pindah dari tempat tersebut, Luz juga berusaha untuk meminta bantuan kepada pemerintah, namun tidak mendapat apa yang dia butuhkan. Pada tanggal 5 Mei pada tahun 2022, tetangga ini mengancam Luz dan anaknya yang bernama Bruno dengan menulis ancaman tersebut di tembok di depan pintu apartemennya. Dan itulah tulisan yang ditulis oleh para tetangga di depan pintu masuk apartemen tersebut. Setelah mereka menuliskan ancaman tersebut, salah satu tetangganya menyiramkan klorik asid ke dada Luz Hakel hingga dia harus menjalani operasi dan perawatan di rumah sakit selama beberapa hari. Luz Hakel juga melaporkan semua itu kepada polisi untuk yang kesekian kalinya. Namun, polisi hanya menulis kasusnya di file tanpa melakukan tindakan untuk mencegah atau menangani kasus Hakel. Pihak kepolisian setelah mendapat desakan oleh grup Yo Cuido, polisi akhirnya menangkap tetangga yang menyiramkan klorik asid ke tubuh Luz Hakel.
Tetangga itu dipenjara pada bulan Juli, namun hanya beberapa hari saja. Setelah itu, polisi membebaskan pelaku. Pada tanggal 12 Juli, Luz Hakel mendapat ancaman lagi dari kedua tetangganya. Dengan mereka mengatakan jika mereka bertemu Luz di jalan, mereka akan menghabisi hidupnya. Dan pada tanggal 16 Juli pada tahun 2022, Luz Hakel keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dan di kantong belanjaan Luz Hakel terdapat 2 botol alkohol. Ketika Luz Hakel masuk ke dalam gedung apartemennya, ada 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan mendekatinya dan langsung mengambil tas belanjaan Luz Hakel. Ketika mereka menemukan dalam kantong tersebut ada 2 botol alkohol, mereka langsung menuangkan kedua botol itu ke tubuh Luz Hakel. Dan salah satu dari mereka menyalakan korek api dan melemparkan kepada tubuh Luz Hakel. Luz Hakel menjerit kesakitan karena api sudah sangat besar di dalam gedung apartemen tersebut. Hingga penghuni lainnya memilih untuk melarikan diri dan keluar dari gedung tersebut. Ibu Luz dan Bruno datang membawa air untuk menyiram dan memadamkan api yang melahap tubuh Luz Hakel. Dan sebagian tetangga yang melihat kejadian tersebut, mereka langsung menghubungi ambulan dan juga polisi. Sebelum ambulan tiba, api telah padam, namun Luz Hakel dalam keadaan yang sangat parah. Luz Hakel memanggil ibunya untuk membawakan air minum dan dia berkata kepada ibunya bahwa dia sangat haus sekali. Ketika polisi dan ambulan datang, Luz Hakel langsung dilarikan ke rumah sakit dan setelah 3 hari menjalani perawatan, dia dinyatakan meninggal dunia. Karena 90% luka bakar pada tubuh Luz Hakel. Kasus ini membuat warga Meksiko sangat marah dan kecewa dengan pemerintah, khususnya kepada aparat kepolisian. Salah satu pelaku penyerangan brutal tersebut adalah seorang pria yang bernama Sergio Ismael. Pelaku itu ditangkap dan dipenjara setelah warga protes kepada pemerintah atas apa yang terjadi kepada Luz Hakel. Sedang Bruno dan neneknya setelah kasus Luz Hakel terjadi dan juga pemberontakan warga Meksiko yang mengadakan protes besar-besaran, kali ini pemerintah menjanjikan bantuan untuk biaya perawatan Bruno dan juga kebutuhan keluarga tersebut. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.